Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zovan bertemu dengan pangeran ke-6 dari kerajaan Inurong. Lalu di bawah bimbingannya, Zovan dibawa ke tempat yang memiliki pemandangan yang indah di kerajaan Inurong. Tapi di sisi lain, rupanya pangeran ke-6 itu punya masalah dengan karakter lama yang kini muncul lagi. Dia adalah Elder Snake atau tetua ular dari sekte pengendali binatang. Lantas apa yang akan terjadi sekarang? Kita akan cari tahu di part 153. Dan part kali ini Ane ambil dari lanjutan bab 806 sampai dengan 809. Di sisi lain, Zovan mengikuti pangeran ke-6 melewati hutan dan pegunungan terpencil. Lalu sampailah mereka di sebuah halaman yang tampak elegan dan beberapa penjaga tampak berjaga di pintu masuk. Pangeran ke-6 sampai di depan gerbang lalu mempersilahkan Zovan. "Tuan Zuo, silakan." Melihat itu, Zovan pun mengangguk dan melangkah masuk. Lalu pangeran ke-6 segera mengikutinya dengan penuh semangat. Melihat ini, kedua penjaga itu tampak kebingungan. Apalagi pangeran ke-6 itu adalah orang yang suka bertindak semaunya. Lantas bagaimana bisa hari ini dia menjadi begitu sopan pada orang asing? Siapa orang ini? Mengapa Tuan memperlakukannya dengan begitu baik? Aku juga tidak tahu. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah orang ini adalah calon mertua dari pangeran ke-6? Apa dia benar-benar jatuh cinta pada seorang perempuan sampai memperlakukannya dengan begitu baik? Mungkin saja. Lagi pula selama ini pangeran selalu bertindak semaunya. Bahkan dia berani melanggar perintah dari Yang Mulia Raja. Dan begitulah, kedua penjaga itu mulai menebar gosip. Kini Zovan berjalan dan melihat gedung-gedung yang berdiri dengan kokoh di tempat itu. Dia tampak seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu, dan itu tentu membuat pangeran ke-6 terlihat bingung. Jadi kemudian pangeran ke-6 mengambil inisiatif dan berkata, "Tuan Zuo, tempat ini dikenal sebagai aula pendakian ke langit. Pemandangannya sangat indah dan hanya bisa dilihat dari atas saja." "Oh, benarkah?" Zovan tampak meragukan pernyataan dari pangeran. Lagi pula dia belum bisa merasakan aura dari gua angin surga dan bumi. Dan kemudian pangeran pun mengangguk lalu memimpin jalan untuk memasuki beberapa ruangan yang sangat sepi. Sampai akhirnya mereka berhenti di dalam sebuah ruangan yang ada sebuah jendela di depan. Lalu pangeran ke-6 membuka pintu jendela itu. Dan segera udara segar bersamaan dengan buliran air masuk ke dalam ruangan. Pemandangan tempat ini memang menakjubkan. Tepat di depan mereka kini terdapat air terjun besar yang ketinggiannya hingga 100 kaki. Melihat ini, Zovan sempat terpana untuk beberapa saat. Lalu dia berkata, "Pangeran ke-6, apakah ini pemandangan yang kamu bicarakan?" "Benar, Tuan. Bukankah ini sangat luar biasa?" kata pangeran ke-6 dengan penuh rasa bangga. "Tanah kami sangat tandus dan sangat jarang ada aliran sungai yang mengalir, apalagi air terjun seperti ini. Karena itu ayah menjadikan tempat ini sebagai tempat pribadi dan meletakkan beberapa formasi untuk menyembunyikannya. Setiap 1 bulan sekali ayahku selalu datang untuk menikmati pemandangan ini. Tapi aku bisa menikmatinya setiap hari. Bukankah itu luar biasa?" "Hah? Apa kau pikir ini luar biasa? Ini hanyalah pemandangan alam biasa. Bahkan di Tianyu aku bisa menemukan lebih dari 60 tempat yang lebih indah daripada tempat ini. Aku tidak mencari hal-hal seperti ini. Aku mencari pemandangan yang unik, sesuatu yang bahkan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Atau tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi, di mana dengan berkultivasi di sana selama 1 hari saja, maka itu sudah setara dengan 10 tahun, kata Zovan.
Pangeran keenam kini tersadar dan dia menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang sedang dimarahi. Tetapi, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda datang untuk melihat pemandangan di kerajaan kami? Dan ini adalah tempat yang paling indah di kerajaan kami. Ya, iyalah, aku salah dalam menjelaskannya padamu karena aku tidak mengatakannya secara detail. Sepertinya memang kerajaan Ninurong tidak memiliki apa yang kucari. Maka aku akan pergi sekarang, kata Zovan sambil berbalik. Tapi pangeran keenam segera menghentikannya. Tunggu, Tuan Zuo, kenapa Anda ingin pergi begitu cepat? Tolong tinggallah di sini untuk beberapa hari. Tidak, aku masih punya urusan yang harus kuselesaikan. Tunggu Tuan, kakakku memiliki sesuatu yang unik. Mungkin itu adalah yang Anda cari. Aku akan menunjukkannya kepadamu, kata pangeran keenam dengan buru-buru. Kakakmu? Ya, dia adalah kakak tertuaku, pangeran pertama dari kerajaan Ninurong, kata pangeran keenam sambil mengangguk dengan penuh harapan. Setelah merenung sebentar, Zovan akhirnya mengangguk. Baiklah, ayo pergi ke tempat kakak laki-lakimu untuk melihat apa yang kau bicarakan. Mendengar ini, pangeran keenam sampai melompat kegirangan dan kemudian dia memimpin Zovan. Dia benar-benar terlihat seperti anak kecil sekarang. Bahkan Zovan sendiri sampai tidak bisa menahan tawa dari mulutnya. Pangeran, ini tidak baik. Tetua ular akan datang kemari. Anda harus segera kembali, teriak Jin Buhuan atau tetua Jin dan diikuti oleh 3 orang lainnya. Mereka terlihat begitu buruk rupanya karena darah mengalir dari setiap sudut tubuh mereka dan di mulut mereka pun terlihat beberapa bercak darah. Pangeran keenam dan segera bertanya, Tetua Jin, ada apa denganmu? Pangeran keenam, Anda harus segera kembali ke istana. Tetua ular kini sedang marah dan mencari Anda ke istana. Kami mengambil kesempatan ini untuk memberitahu Anda lebih awal. Sebaiknya Anda kembali dan memohon ampun. Mungkin dengan begitu Anda masih bisa selamat. Apa? Bajingan itu berani melukai kalian sampai seperti ini? Dia memang gila. Jika dia masih tetua dari sekte pengendali binatang, tidak seharusnya dia melakukan ini. Ular busuk itu benar-benar bajingan, kata pangeran keenam dengan wajah yang sangat kesal. Pangeran, meski tetua ular kini sudah diusir oleh sekte pengendali binatang dan gelar tetuanya sudah dicabut, tapi kesombongannya masih melekat. Selain itu, jika bukan karena sebuah kekacauan yang besar, sekte pengendali binatang masih akan tetap melindungi nama mereka. Selain itu, sekarang tetua ular adalah ahli di ranah virtual. Memangnya siapa yang berani memprovokasi dia? Pangeran, Anda memang memiliki kuasa yang besar, tapi dengan kemampuan Anda sekarang, tidak ada yang bisa Anda lakukan, kata tetua Jin dengan wajah suram. Pangeran menggertakkan giginya. Ular bau itu telah melanggar hukum, membuat seluruh kerajaan menjadi panik dan sekarang berniat menyerangku. Jika kita hanya berada di bawah kendali mereka, lantas bagaimana bisa kerajaan Ninurong memimpin kerajaan ini? Aku harus mengatakan ini semua pada ayah. Pangeran, itu percuma. Yang mulia pun tidak akan berani mengganggu mereka. Pada akhirnya semua ini bergantung pada kekuatan. Pangeran keenam kini menggertakkan giginya. Lalu dia sadar bahwa saat ini di sampingnya ada Zovan. Dan kemudian ketenangan segera ia dapatkan kembali. Lalu dia kemudian memberanikan dirinya untuk bertanya, Tuan Zuo, menurut Anda apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika aku tidak ada di sini, maka jalan terbaik yang bisa kamu lakukan adalah melapor pada ayahmu dan memohon ampun. Setidaknya kamu harus mencari bantuan untuk menyelamatkan nyawamu. Pangeran dengar, bahkan Tuan Zuo mengatakan semua itu. Lebih baik sekarang Anda kembali dan meminta perlindungan.
kata tetua jin yang memotong ucapan Sofan. Tapi pangeran keenam tahu bahwa Sofan masih belum selesai bicara dan dia kembali memandang Sofan. Benar saja, Sofan kemudian berkata, "Tapi sekarang ada aku di sini, jadi kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa mengatasi semua itu dengan satu syarat." "Syarat?" kata pangeran keenam. "Ya, kau harus membawaku ke tempat pangeran pertama untuk melihat apa yang aku cari. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka lebih baik kamu kembali ke istana dan meminta perlindungan." "Tuan Zuo, Anda benar-benar lancang. Sekarang nyawa pangeran keenam sedang berada di dalam bahaya. Bagaimana bisa Anda meminta hal seperti itu? Pangeran sudah memperlakukan Anda sebagai tamu yang terhormat. Tapi inikah sikap Anda? Belum lagi Anda hanya berada di ranah visi dewa tahap 8, sedangkan tetua ular kini berada di ranah virtual. Memangnya apa yang bisa Anda lakukan?" kata tetua jin dengan penuh amarah. "Baiklah, kalau begitu lebih baik sekarang kalian kembali ke istana. Aku yang akan mencari sendiri kediaman pangeran pertama dan melihat tempat yang sebelumnya dia katakan," jawab Sofan dengan santai. Lalu kemudian dia melangkah pergi. "Tunggu Tuan Zuo, saya tentu akan mengantar Anda ke sana," kata pangeran keenam dengan penuh semangat dan mengejar Sofan. Tetua jin kini tampak bingung dan dia benar-benar dibuat geram. "Pangeran, biarkan dia pergi sendiri. Sekarang nyawa Anda adalah yang terpenting." "Kentut bau, ini adalah momen terindah di dalam hidupku. Aku bisa bersama dengan Tuan Zuo. Bahkan jika aku harus mati pun aku tidak akan pernah menyesalinya. Jika dia ingin pergi, maka aku akan mengikutinya." "Tunggu aku Tuan!" teriak pangeran keenam sambil berlari mengikuti Sofan. Melihat ini keempat tetua itu hanya bisa memandang pangeran keenam mereka dengan penuh rasa kecewa. Dan karena loyalitas mereka, pada akhirnya mereka pun hanya bisa mengikutinya dari belakang. Tapi sebelum mereka melangkah jauh, tiba-tiba sosok seperti meteor jatuh ke depan mereka semua. Lalu sebuah suara tawa menggema di tempat itu. "Hei bajingan kecil, rupanya kamu ada di sini. Kamu telah berani menyinggung orang tua ini dan membuat ayahmu memohon ampun. Aku sudah memberimu kesempatan untuk meminta maaf, tapi rupanya kau bahkan mengabaikan niat baikku. Sekarang aku menemukanmu dan bahkan jika raja ada di sini pun dia tidak akan bisa menyelamatkanmu." "Gawat, tetua ular sudah ada di sini." Mata tetua jin dan 3 orang lainnya pun memadat. Mereka tampak ketakutan. "Tikus kecil seperti kalian tidak akan pernah bisa lari dariku. Ini adalah kekuatan dari ahli di ranah virtual. Apa kalian pikir kalian bisa lepas dariku hari ini? Sekarang sudah saatnya orang tua ini mengambil kepala pangeran keenam." Tiba-tiba kata-kata dari tetua keenam itu terhenti. Matanya tampak menyipit dan dia menatap sosok yang ada di dekat pangeran keenam. Lalu tiba-tiba amarah memenuhi wajahnya, seperti dia telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. "Kau ada di sini?" kata tetua ular pada Sofan. Tapi Sofan mengabaikannya seolah dia tidak mendengarkan ucapan dari tetua ular. "Hei, jangan main-main denganku. Aku sedang bicara denganmu." Mata tetua ular melotot ke arah Sofan. "Sudah 8 tahun berlalu dan sekarang aku akhirnya melihatmu lagi, bajingan." Tangan tetua ular mengepal dengan erat. Dadanya naik turun karena emosinya yang begitu meledak-ledak. Tapi Sofan menggaruk kepalanya dan wajahnya tampak bingung. "Hah? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" "Bertemu? Jika bukan karena kau, aku tidak akan dikeluarkan dari sekte hari ini. Semua ini adalah salahmu. Aku bersumpah aku tidak akan pernah melupakan rambut putihmu itu dan aku pastikan akan membuatmu membayar semua yang telah ku alami," teriak tetua ular. Sofan masih tampak bingung dan mengerutkan keningnya.
Siapa kau? Apa kau memiliki keluhan tentangku? Aku bahkan tidak bisa mengingatmu. Bajingan, kau benar-benar pelupa. Tapi itu memang hal yang wajar. Lagi pula orang tua ini telah memiliki tubuh baru sekarang. Nak, seharusnya kau ingat akan perang antara kerajaan Inurong dan kekaisaranmu. 8 tahun lalu, kamu telah menghancurkan tubuh orang tua ini. Dan karena itu aku harus menanggung malu untuk selama itu. Kerusakan tubuh fisik telah membuat kultivasi orang tua ini jatuh dari tahap kelima ke tahap kedua ranah virtual. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa mengembangkan jalan kultivasiku lagi seumur hidup. Lalu, karena kekalahan itu juga 3 sekte pelindung Tianyu memaksa sekte kami untuk membayar upeti yang besar. Ini benar-benar sebuah pelecehan. Nama sekteku dihancurkan olehmu. Semua dosa ini karenamu. Kami diusir dan ditinggalkan oleh sekte. Kau yang menghancurkan hidup kami. Dan hari ini aku bertemu denganmu dan aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Aku akan menghabisimu bersama dengan pangeran ke-6. Aku akan menghancurkan kalian berdua yang telah berani menyinggung orang tua ini. Sofan menyipitkan matanya dan perlahan mengingat kejadian itu. Oh, rupanya kau adalah ular bau itu. Aku benar-benar tidak mengenalmu setelah kau berganti kulit. Tuan Zuo, Anda sekarang terlibat dalam masalah ini. Jadi sepertinya Anda tidak bisa hanya duduk diam dan menonton, kata pangeran ke-6 sambil tertawa. Sedangkan di sisi lain, Tetua Jin dan 3 orang lainnya tampak kebingungan saat mendengar semua percakapan mereka. Mereka benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa seorang ahli di ranah visi dewa begitu dibenci oleh ahli di ranah virtual? Ya, mereka tidak tahu. Bahkan Zofan itu sudah menghancurkan tubuh dari tetua ular saat dia masih berada di ranah surga yang mendalam. Ketidaktahuan memang sungguh menjadi hal yang konyol. Zofan akhirnya hanya bisa menghela nafas dan dia berkata, "Ya, karena dia menyatakan diri sebagai musuhku, maka aku tidak bisa menunjukkan belas kasih lagi. Dan aku pun dulu pernah terluka oleh karena orang tua ini. Jadi aku akan menyingkirkannya." Tatapan Zofan berubah menjadi dingin dan niat membunuhnya keluar begitu saja. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba tubuh dari tua ular bergetar, seolah instingnya mengatakan kalau dia sedang dalam bahaya. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan menghapus semua rasa takut itu. Dia tidak akan takut pada ahli yang hanya berada di ranah visi dewa. Boom! Saat tetua ular masih berpikir, tiba-tiba ledakan yang begitu keras terjadi di sana. Zofan melepaskan pukulan dari lengan kilinya tanpa peringatan. Lalu kekuatan yang begitu mengerikan itu melahap dan menghabisi tetua ular dalam 1 kali serang. Bahkan dampak dari serangan Zofan itu sampai menghancurkan bangunan besar yang ada di belakang tetua ular dan berubah menjadi abu. Semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat ini. Seluruh lembah itu seperti terkena serangan laser yang super besar. Gedung tinggi dengan 18 lantai hilang bersama dengan air terjun yang menjadi kebanggaan dari pangeran ke-6. Dan itu bersamaan dengan tubuh dari tetua ular yang lenyap tidak bersisa. Zofan menurunkan kepalan tangannya dan kemudian berkata dengan dingin, "Nice." "Keren!" teriak pangeran ke-6 dengan penuh semangat. Zofan menoleh ke belakang dan kemudian menepuk pundak dari pangeran ke-6. "Sekarang bawa aku ke tempat pangeran pertama. Aku harap tempat itu adalah tempat yang aku cari." "Ayai, siap kapten." Pangeran ke-6 lalu segera memimpin jalan. Wajahnya tampak sangat gembira setelah melihat pertunjukan besar itu. Sedangkan keempat tetua lainnya benar-benar terbungkam dan tidak berani mengatakan apapun. Akhirnya mereka bisa melihat sendiri kekuatan dari orang yang begitu dipuja-puja oleh pangeran ke-6 yang mereka layani. Mereka bahkan mulai bergidik
Dan untung saja mereka tidak sampai membuat masalah dengan Sofan sebelumnya. Atau mungkin nasib mereka tidak akan jauh berbeda dengan tetua ular. Mereka mungkin mati tanpa mereka sadari. Setelahnya mereka pun kemudian berjalan mengikuti Sofan dan juga pangeran ke-6. Tapi sebelum mereka melangkah jauh, sebuah teriakan kembali terdengar. "Bocah bau! Berani sekali kau menghancurkan tubuhku lagi. Sekarang aku akan menelanmu hidup-hidup." Itu adalah jiwa dari tetua ular, teriak para tetua dengan penuh ketakutan. Ini sangat buruk. Jika ahli di ranah Visdewa terkena serangan jiwa dari ahli di ranah virtual, maka dia tidak akan bisa bertahan. Namun, tiba-tiba auma naga terdengar dan cakar naga merah meraih ular piton yang merupakan wujud jiwa dari tetua ular. Kembali para tetua dibuat terkejut. Jiwa? Bagaimana bisa ahli di ranah Visdewa memiliki jiwa? Sofan kini melihat tetua ular dan dia berkata, "Kau lupa akan kata-kata pepatah. Kau tidak akan terbakar jika tidak bermain api. Padahal sebelumnya kau bisa saja melarikan diri dengan sisa-sisa jiwamu ini. Tapi kau malah berniat untuk menyerangku lagi. Jadi sekarang, jangan pernah menyesali keputusanmu." Senyuman dingin terlihat di wajah Sofan. Lalu dengan cengkraman yang kuat, jiwa tetua ular hancur menjadi butiran debu cahaya. Setelah itu dia sepenuhnya hilang. Raja Naga Merah kembali masuk ke dalam tubuh Sofan. Lalu setelah itu Sofan kemudian mengikuti pangeran yang kini sudah kembali memimpin jalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagi dua orang ini, semua itu bukanlah hal yang mengejutkan. Tapi bagi keempat tetua, itu adalah pukulan telak di belakang kepala mereka. Mereka benar-benar telah meremehkan Sofan. Pandangan mereka kini menjadi sangat kompleks. Oke, kita akan pindah ke sisi yang lain. Di sana terlihat sebuah pavilion kecil yang terletak di tengah danau. Ada dua sosok yang kini tengah nongki santuy di sana. Dua sosok itu, yang seorang adalah laki-laki yang tampan dan seorang adalah laki-laki yang cantik. Wanita yang cantik maksud aneh. Pria itu mengenakan brokat dan juga mahkota. Seluruh pakaiannya dilengkapi dengan ornamen yang mempesona serta elegan. Bahkan senyumannya saja bisa meruntuhkan 1000 gadis. Tapi sekarang dia terus memandangi wanita yang ada di hadapannya. Dan wanita itu, wajahnya memang sangat cantik seperti bulan purnama, cerah dan jernih. Dia adalah salah satu kecantikan yang langka di dunia ini. Meski terlihat juga kesedihan dari wajahnya. Sejujurnya dia adalah orang yang kita kenal, karena dia adalah putri dari Marskal Tuoba Tiesan, Tuoba Lian Er. Kini apa yang Lian Er rasakan adalah rasa tertekan saat berada di tempat itu. Dia bahkan merasa jijik dengan orang yang ada di depannya. Tapi dia tidak bisa melawan otoritas dari orang ini. Lalu Lian Er berkata, "Yang mulia, bisakah Anda melepaskan kakak saya?" "Melepaskan dia? Bagaimana bisa aku melepaskan dia? Dia telah berani meninju pangeran di depan publik. Dia tidak memiliki rasa hormat sama sekali," jawab pria itu yang adalah pangeran pertama. Tangan Lian Er kini mengepal dan dia menggigit bibirnya. Lalu dia berkata, "Kakakku memang memukul yang mulia, tapi itu dia lakukan karena saya. Dia hanya ingin melindungi adik kecilnya ini. Jadi pada akhirnya semua itu adalah salah saya, karena saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri. Saya harap yang mulia bisa mempertimbangkan jasa dari keluarga kami dan melepaskan kakak saya. Lalu, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang mulia seumur hidup saya." "Oh, seumur hidup? Kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu hanya harus melayaniku dengan baik. Itu saja sudah cukup."
kata pangeran pertama dengan senyum mesum. Tidak, Yang Mulia, tolong jangan rusak harga diri Anda sendiri, kata Lian Er yang kemudian segera mundur dan menunduk. Wajah pangeran kini berubah menjadi masam, lalu dia berkata dengan dingin, Tuoba Lian Er, kenapa kau masih menolakku? Ini adalah berkah untukmu. Lagi pula keluarga Toba sudah tidak lagi seperti dulu. Karena kalian, kerajaan mengalami kerugian yang besar. Sekarang kalian telah banyak menanggung dosa pada kerajaan ini. Bahkan Tuoba Tiesan kini diturunkan dari jabatannya dan hanya menjadi jenderal kota. Jika bukan karena jasanya, dia pasti sudah menjadi rakyat jelata sekarang. Kalian seharusnya bersyukur. Jika bukan karena kebaikanku, mungkin keluarga Tuoba sudah dimusnahkan sejak saat itu. Mendengar itu, Lian Er menggigit bibirnya. Dia benar-benar merasa sangat kesal sekarang. Tuoba Lian Er, aku sudah memberi kalian sebuah kehormatan. Aku telah datang untuk melamarmu, tapi Tuoba Tiesan malah menolaknya mentah-mentah. Padahal kalian seharusnya sadar, sejak kalian menyerang Tian Yu, tetua ular telah menaruh ketertarikannya padamu. Hanya karena aku ingin menjadikanmu sebagai putri mahkota di masa depan, dia akhirnya tidak berani lancang untuk menyentuhmu. Kau berada di bawah perlindunganku, jadi bagaimana bisa kalian tidak tahu rasa terima kasih? Tubuh Lian Er bergetar dan dia menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan apapun sekarang. Melihat itu pangeran kemudian bangun dan wajahnya menjadi suram. Kau sudah menggunakan namaku sebagai perisai. Tapi itu tidak masalah. Hanya saja sekarang kau harus menjadi milikku. Kau akan menjadi selir di istanaku dan kau tidak akan bisa menolak lamaranku. Maaf Yang Mulia. Lian Er ketakutan. Sekarang air matanya pun mengalir keluar dari pelupuk matanya. Melihat ini pangeran membelai pipi Lian Er dan kemudian berkata, Aku tidak membutuhkan permintaan maafmu, karena aku hanya menginginkanmu. Pangeran kemudian segera merentangkan tangannya dan ingin memeluk Lian Er. Dia seperti garangan yang melihat ikan segar tergeletak di tanah. Tidak Yang Mulia. Lian Er masih mencoba untuk melepaskan diri dan kemudian mendorong pangeran dengan kekuatannya. Pangeran pertama sebenarnya adalah ahli di puncak ranah surga yang mendalam, tapi dia mendapatkan semua itu dari hasil obat-obatan. Jadi kekuatannya tidaklah nyata. Dibandingkan Lian Er yang hanya berada di tahap 8, tubuh Lian Er jauh lebih terasa. Karena itu Lian Er bisa melawannya dengan mudah. Kini pangeran terjatuh dan matanya memerah. Kau jalang. Tidak Yang Mulia, maafkan saya tidak bermaksud untuk... Lian Er tampak sangat ketakutan. Pangeran menggertakkan giginya dan langsung berteriak, Kau adalah selirku dan aku akan meminangmu. Tapi dalam 8 tahun ini kau masih tidak mau menjadi milikku. Bahkan saudaramu berani memukulku di depan umum. Apa kau pikir aku akan melepaskan keluargamu? Tidak Yang Mulia, jangan. Pengawal, bawa Tuoba Liu Feng kemari, kata pangeran pertama. Penjaga bergegas dan segera membawa Tuoba Liu Feng. Dia kini benar-benar terlihat terluka parah dan dia babak belur sekarang. Kakak, teriak Lian Er. Lian Er, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kamu masih belum melarikan diri? Kata Liu Feng dengan wajah terkejut. Memangnya apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia di sini untuk memohon ampun guna menyelamatkanmu. Tapi kau telah berani menyerang keluarga kerajaan, dan itu adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Aku tidak menyangka seorang marskal muda sepertimu menjadi begitu impulsif dan berani menyerangku. Apa kau tahu bahwa pukulanmu waktu itu benar-benar telah menghancurkan masa depan keluargamu sendiri? Kata pangeran dengan wajah yang sangat marah. Liu Feng menggertakkan giginya dan dia pun terlihat marah.
Pangeran pertama, sejak awal aku tidak bermaksud menyinggungmu, tapi kau telah berlebihan dan memaksa adikku. Itu adalah urusanku dengan calon istriku. Kau tidak berhak ikut campur, kakak ipar, bentak pangeran pertama. Lalu pangeran pertama berbalik dan melihat Lian-er. Lian-er, kamu adalah selirku. Selama kamu memenuhi tugasmu dan tinggal bersamaku, maka aku tidak akan membunuh kakakmu. Lalu saat aku naik tahta, aku akan menjamin bahwa keluarga Tuoba akan bangkit dan mencapai kembali masa kejayaannya. Tapi jika kau masih menolakku, maka kakakmu akan mati di sini. Dan jangan lupa, ayahmu serta 8 pelayanmu juga akan mati. Aku pastikan bahwa mereka tidak akan selamat. Jadi tentukanlah pilihanmu. Kau mau patuh atau terus menentang? Tubuh Lian-er bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Tapi Liu Feng yang mendengar ini segera mengutuk. Pangeran, semua ini adalah salahku. Jadi jangan libatkan adikku ataupun keluargaku. Lian-er, jangan dengarkan omong kosongnya. Cepat pergi dari sini. Aku tidak mau kau menghancurkan masa depanmu dan menikahi orang seperti dia. Kakak ipar, diamlah. Tangan pangeran terangkat dan siap untuk memukul Liu Feng. Pangeran, hentikan. Biarkan kakakku pergi dan aku akan mengikuti semua permintaanmu, teriak Lian-er yang akhirnya menyerah. Kesedihan kini tampak sangat jelas di wajahnya. Dan mendengar itu, sudut mulut pangeran pertama langsung terangkat dan dia tersenyum dengan puas. Sedangkan Liu Feng langsung berteriak, "Tidak, Lian-er, kamu tidak boleh melakukan itu." Lian-er terdiam. Dia menitihkan air mata. Dia benar-benar putus asa dan berharap ada pangeran berkuda putih yang akan menjemputnya. Kemudian melepaskan dia dari semua omong kosong ini. Oke, sampai di sini dulu bonusan hari ini. Dan di next video kita akan melihat Zofan yang akan membantai beberapa pengawal dari istana pangeran pertama. Lalu kemudian dia juga akan melakukan sesuatu. So, sampai jumpa lagi di next video. Bye.